Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadira Aulia Zahra, NPM 018. Di sini saya akan menjadi moderator untuk presentasi pada pagi hari ini, mengenai studi etnofarmasi pada suku anak dalam atau SAD di daerah Desa Semambu, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Adapun anggota kelompok 5 itu ada Nur Husna NPM 001, ada Fariska Rahma NPM 003, Ida Hasanah NPM 008, saya sendiri Nadira Aulia Zahra NPM 018, dan Karina NPM 041. Untuk materi yang pertama, di sini ada pendahuluan. Suku anak dalam atau SAD merupakan salah satu suku minoritas yang ada di Pulau Sumatera, tempatnya di daerah Provinsi Jambi. Suku anak dalam yang berada di Provinsi Jambi salah satunya terdapat di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Sistem kepercayaan suku anak dalam berbeda dengan agama-agama yang ada. Sistem kepercayaan suku anak dalam tidak memiliki nama tertentu. Suku anak dalam mempercayai adanya para dewa dan fungsi dewa hanyalah sebagai perantara kepada Tuhan. Peneliti tertarik untuk melakukan studi etnofarmasi tentang sumber bahan alam yang ada di wilayah suku anak dalam di Desa Semambu, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, sehingga dapat memberikan informasi yang pengetahuan tentang sumber bahan alam yang dimanfaatkan suku anak dalam pengobatan. Yang kedua, ada metode penelitian. Untuk metode penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Untuk tahap pertama, itu lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, pengumpulan sumber bahan alam, dan analisis sumber bahan alam. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2019 hingga Februari 2020 di Desa Semambu, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Laboratorium Penelitian Stikes Harapan Ibu Jambi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karina. Baik, terima kasih moderator. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif dan teknik pengambilan sampel, yakni snowball sampling melalui wawancara open-ended interview. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber bahan alam yang ada di daerah Semambu, serta pemanfaatannya dari informan. Selanjutnya, penelitian melakukan validasi terhadap data yang diperoleh dengan menjelaskan kembali data yang didapat kepada informan untuk menyamakan persepsi berdasarkan interpretasi peneliti atas wawancara dengan maksud yang disampaikan informan, sehingga informasinya betul-betul sesuai dengan persepsi informan. Selanjutnya, sumber data. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan sumber data yaitu informasi yang diperoleh dari informan mengenai sumber bahan alam berupa tumbuhan dan hewan yang digunakan sebagai kebutuhan primer maupun pengobatan yang meliputi nama daerah, manfaat, bagian yang digunakan, cara pengolahan, cara penggunaan, beserta lama penggunaan. Berikut pengumpulan data yang terdiri dari wawancara yang berisikan nama daerah, manfaat, bagian yang digunakan, cara pengolahan, cara penggunaan, dan lama penggunaan. Kemudian pengumpulan. Tanaman yang dikumpulkan dari lokasi penelitian selanjutnya dilakukan determinasi. Kemudian pada analisis, determinasi tanaman dilakukan di Herbarium Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung. Selanjutnya, pada sampel tanaman dilakukan screening fitokimia untuk menentukan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, atau terpenoid berdasarkan metode screening fitokimia Harborn 1987 di Laboratorium Penelitian Stikes Harapan Ibu Jambi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Husna. Baik, selanjutnya adalah highlight 5 tanaman utama.
Yang pertama, yaitu tanaman ketepeng, dengan nama lokal ketepeng, nama ilmiahnya yaitu Cassia alata L, untuk familianya yaitu Caesalpinaceae. Khasiatnya untuk obat kurap atau panu, bagian yang digunakan yaitu daun. Untuk pengolahannya ditumbuk beberapa lembar daun ketepeng dan campurkan dengan tembakau dan minyak tanah. Untuk pemakaiannya yaitu gosok atau dioleskan pada tempat yang gatal. Yang kedua, yaitu pasak bumi dengan nama lokal pasak bumi. Nama ilmiahnya adalah Ericoma longifolia. Familianya adalah Cimarobaceae. Khasiatnya obat sakit perut. Bagian yang digunakan adalah akar. Pengolahannya yaitu akar pasak bumi dikikis lalu dibungkus dengan dedaunan dan dibakar atau dipanaskan. Untuk cara pemakaiannya yaitu ditempelkan di bagian atas perut. Untuk yang ketiga, yaitu tanaman kapo atau sembung, dengan nama lokal yaitu kapo. Nama ilmiahnya adalah Blume balsamifera. Familianya adalah Zingiberaceae. Khasiatnya adalah obat batuk. Bagian yang digunakan yaitu daun. Untuk cara pengolahannya bisa direbus. Untuk cara pemakaiannya yaitu diminum. Untuk tanaman yang keempat, yaitu jernang, dengan nama lokal jernang, nama ilmiah yaitu Demonorops draco blume. Untuk familianya yaitu Aresaceae. Khasiatnya adalah obat BAB berdarah, bagian yang digunakan yaitu buah. Untuk cara pengolahannya yaitu ditumbuk, lalu direndam dengan air hangat. Untuk cara pemakaiannya yaitu diminum. Untuk tanaman yang kelima yaitu sago, dengan nama lokal daun sago, nama ilmiah adalah Andenanthera pavonina. Familianya adalah Fabaceae. Khasiatnya adalah obat demam. Bagian yang digunakan yaitu daun. Pengolahannya yaitu ditumbuk. Pemakaiannya yaitu diusapkan kepada kepala. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fariska. Baik, kemudian yang keempat ini ada pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan jumlah inventarisasi sumber bahan alam yang terdapat di wilayah SAD di Desa Semambu, yaitu sebanyak 27 spesies sumber bahan alam yang terdiri dari 22 spesies tumbuhan dan 5 spesies hewan. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriati pada suku anak dalam di Desa Tabun, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebel, Jambi yang memperoleh 39 spesies. Suku anak dalam di Desa Semambu memanfaatkan tumbuhan maupun hewan untuk pengobatan dari beberapa bagian organ tumbuhan antara lain daun, kulit batang, buah, biji, umbi, akar, getah, dan rintang. Tidak ada dosis penggunaan yang khusus bagi bahan alam untuk pengobatan suku anak dalam di Desa Semambu. Seperti yang disebutkan oleh Jalbius, ramuan umumnya memakai ukuran sederhana, seperti segenggam, sehelai, sepucuk, dan ukuran jari. Dapat dilihat bahwa penggunaan organ tanaman yang sering digunakan adalah daun. Adapun cara pengolahan yang sering dilakukan yakni ditumbuk, direbus, direndam, dipanaskan atau dibakar, dan diperas. Metode pengolahan obat yang paling sering digunakan adalah dengan cara ditumbuk. Hal ini dianggap lebih sederhana, lebih mudah dilakukan, dan tidak memerlukan waktu lama serta alat yang khusus untuk mengolahnya. Cara penggunaan obat pada masyarakat suku anak dalam antara lain diminum, ditempelkan, diusapkan, dikumur, dikunyah, dimakan, dioles, dan digosok di tempat yang terasa sakit. Pengobatan tradisional dengan menggunakan hewan, organ yang digunakan seperti empedu, taring, gigi atau saing, dan lemak atau minyak yang dihasilkan dari rebusan atau dengan cara membakar hewan
yang akan dijadikan obat sampai diperoleh minyaknya. Kemudian, minyak tersebut dioleskan pada bagian yang membutuhkan. Cara penggunaannya yang paling sering digunakan untuk ramuan tumbuhan yaitu dengan cara diminum sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Tanaman keteper atau Cassia alata L digunakan suku anak dalam di desa Semambu sebagai obat untuk mengatasi penyakit kulit seperti gatal-gatal, kurap, panu, dan kudis. Daun ketepeng mengandung flavonoid, alkaloid, anthraquinone, saponin, dan tannin. Tanaman pasak bumi atau Euricoma longifolia digunakan suku anak dalam di desa Semambu sebagai obat untuk mengatasi sakit perut, terutama pada anak-anak. Daun pasak bumi mengandung terpenoid, flavonoid, alkaloid, fenolik, dan saponin. Sedangkan bagian akar mengandung terpenoid, alkaloid, dan fenolik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ida Hasanah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk tanaman kapok, sembung atau blume Baltimifera L digunakan suku anak dalam di desa Semambu sebagai obat untuk mengatasi gatal pada kerongkongan dan batuk. Berdasarkan hasil screening fitokimia, serbuk daun kapok yang dikenal dengan daun sembung mengandung flavonoid dan tannin. Untuk buah jernang atau Demorops trucowild-plum dimanfaatkan suku anak dalam sebagai obat BAB berdarah. Berdasarkan screening fitokimia, jernang mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, dan terpenoid. Masyarakat suku anak dalam di desa Semambu menggunakan minyak atau lemak dari labi-labi atau Dogania subplana sebagai obat gatal-gatal, melepuh, kurap, panu, dan kudis. Sedangkan pada masyarakat Dayak Belangin di Desa Muun, Kecamatan Ngambang, Kabupaten Landak memanfaatkan labi-labi sebagai obat asma dan malaria dengan cara empedu dapat dimakan secara langsung dan dagingnya digoreng ataupun dimakan. Masyarakat suku anak dalam di Desa Semambu menggunakan lemak atau minyak dari biawak atau Paraffus sp sebagai obat gatal-gatal. Sedangkan masyarakat di Desa Muun, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak juga memanfaatkan biawak sebagai obat asma, flu, dan penawar bagi gigitan hewan berbisa. Dengan cara pengolahannya yakni empedu biawak dikeringkan dan direbus, kemudian dapat diminum ataupun dioleskan. Masyarakat suku anak dalam di Desa Semambu memanfaatkan landak atau Hystrix javanica dalam pengobatan sebagai obat sakit gigi. Sedangkan pada masyarakat suku Dayak Sebaruk di Desa Tunggul, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, duri dan gliga pada landak dimanfaatkan sebagai obat sakit kuning, liver, penawar racun, dan juga sakit pinggang. Dengan cara geliga dikeringkan dan diseduh dengan menggunakan air hangat dan airnya diminum. Sedangkan untuk durinya itu, ujung duri landak dibakar lalu dioleskan. Suku anak dalam di Desa Semambu juga menggunakan hewan untuk pengobatan seperti ular kobra atau Najas putatrix yang digunakan sebagai obat saat BAB berdarah. Di daerah Bogor, Jawa Barat, ular kobra selain dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit, juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah mata cepat lelah, menetralkan racun di dalam tubuh, meningkatkan stamina, dan juga meningkatkan gairah seksual. Untuk yang terakhir ini terkait kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil di sini yaitu sumber bahan alam yang diperoleh dari Desa Semambu, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk pengobatan sebanyak 27 spesies yang terdiri dari 22 spesies tumbuhan dan 5 spesies hewan. Penyakit yang paling sering diobati dengan bahan alam yaitu penyakit kulit seperti gatal-gatal. Bagian tanaman yang paling banyak digunakan adalah daun dan cara pengolahannya yang paling sering dilakukan adalah dengan cara ditumbuk dan direbus. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil